Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka, atau lebih dikenal dengan Tan Malaka. Tan Malaka lahir pada tanggal 2 Juni tahun 1897 di Nagari Pandam Gadang, Suliki, 50 Kota, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Rasat Caniago dan ibunya bernama Sina Simabur. Dia termasuk dari keluarga yang berkecukupan karena ayahnya bekerja sebagai pegawai pertanian Hindia Belanda waktu itu. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, dan merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Di usia 17 tahun pada tahun 1913 ia berangkat ke Belanda untuk belajar di Sekolah Pendidikan Guru di Haarlem. Selama kuliah di Belanda, Tan Malaka tertarik terhadap revolusi. Pikiran ini muncul dan semakin meningkat setelah membaca buku De France Revolutie. Setelah Revolusi Rusia, pada Oktober tahun 1917, ia mulai tertarik untuk mempelajari tentang sosialisme dan komunisme, dan semakin memperdalam ilmunya tentang kedua hal tersebut dengan sering membaca buku-buku, karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin yang banyak membahas tentang sosialis dan komunisme. Sejak itulah, beliau mulai membenci budaya Belanda dan justru kagum dengan masyarakat Amerika dan Jerman. Dia bahkan mendaftar untuk Angkatan Darat Jerman, tetapi ditolak, karena tentara tidak menerima orang asing pada saat itu. Setelah tamat dari Belanda, pada tahun 1919, Tan Malaka kembali ke Indonesia dan menjadi guru untuk mengajar anak-anak kuli kontrak di perkebunan tembakau di Delhi, Sumatera Utara. Ia menerima gaji setara dengan guru Belanda, yang membuat pengajar Belanda lainnya tidak menyukai dan memandang rendah dirinya. Karena itulah membuat pemikirannya semakin radikal dengan menggunakan ideologi kiri. Pada tahun 1921, Tan Malaka diangkat menjadi Ketua Partai Komunis Indonesia, PKI, karena aktivitas politiknya itu, pemerintah Hindia Belanda mulai merasa terancam. Kemudian pada tanggal 13 Februari tahun 1922, ketika mengunjungi sebuah sekolah di Bandung, dia ditangkap dan mengusirnya dari Indonesia. Berikut perjalanan Tan Malaka selama pengasingan. Pada tahun 1922 dia diasingkan ke Kupang. Namun tidak lama kemudian beliau dikirim ke Belanda. Di tahun yang sama dia pergi ke Jerman dan Moskow. Pada Juli tahun 1925, Tan Malaka pindah ke Manila, Filipina. Pada bulan Desember tahun 1926, Tan Malaka pergi ke Bangkok, yang 3 bulan sebelumnya dia berada di Singapura, dan selama aktivitasnya di luar negeri, dia tidak pernah memakai nama asli. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia kemudian pulang ke Indonesia dan juga mulai menggunakan nama aslinya lagi, setelah 20 tahun menggunakan nama samaran. Namun pada bulan Februari tahun 1949, Tan Malaka ditangkap bersama para pengikutnya di Petok, Kediri, Jawa Timur dan mereka ditembak mati di sana. Itu diduga karena keterlibatannya dalam penculikan Sultan Syahrir yang pada waktu itu merupakan Perdana Menteri dan pemberontakan PKI FDR di Madiun, yang ditumpas pada akhir November tahun 1948. Ia merupakan salah satu pejuang kemerdekaan yang memilih menggunakan revolusi sebagai alat perjuangan. Sebagai tokoh pejuang, ia memberikan contoh kepada bangsa ini tentang berjuang dengan sangat militan. Ia percaya bahwa kemerdekaan dapat direbut dengan cara melawan penjajah tanpa sebuah perundingan. Kemudian Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan RI nomor 53 yang ditanda tangani Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Itulah sedikit kisah hidup Tan Malaka. Konten ini bukan untuk mengingat kembali kejadian di masa lalu, tetapi hanya untuk mengetahui sejarah itu sendiri. Masih banyak sejarah negeri ini yang belum kita ketahui. Ingatlah, sejarah ditulis oleh pemenang. Berikut kata-kata bijak dan motivasi dari Tan Malaka. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Berapapun cepatnya kebohongan itu, namun kebenaran akan mengejarnya juga. Berpikir besar kemudian bertindak. Kalau sistem itu tak bisa diperiksa kebenarannya dan tak bisa dikritik, maka matilah ilmu pasti itu. Selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali.
kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi. Kelahiran suatu pikiran sering menyamai kelahiran seorang anak, ia didahului dengan penderitaan-penderitaan pembawaan kelahirannya. Sebelum bangsa Indonesia mengerti dan mempergunakan segala kepandaian dan pengetahuan Barat, belumlah ia tamat dari sekolah Barat. Kebaikan buat masyarakat itu bergantung kepada watak masyarakat dan didikan masing-masing orang. Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Marxisme itu bukanlah suatu dogma, apalan, melainkan sesuatu pedoman untuk bertindak. Pertahanan yang sebaik-baiknya adalah yang dilakukan dengan menyerang. Siapa yang tidak bekerja tidak akan makan. Seorang mengeluarkan tenaga yang sama untuk mendapatkan hasil yang sama. Kemauan rakyat itulah kemauan Tuhan. Yang kuat perindustriannya, itulah pihak yang mesti menang. Revolusi timbul dengan sendirinya sebagai hasil dari berbagai keadaan. Revolusi ialah yang disebabkan oleh pergaulan hidup, satu hakikat tertentu dari perbuatan-perbuatan masyarakat. Bahwa kebiasaan menghafal itu tidak menambah kecerdasan, malah menjadikan saya bodoh, mekanis, seperti mesin. Revolusi Indonesia sebagian kecil menentang sisa-sisa feodalisme dan sebagian yang terbesar menentang imperialisme Barat yang lalim ditambah lagi oleh dorongan kebencian bangsa Timur terhadap bangsa Barat yang menggencet dan menghinakan mereka. Tidak, tak ada sesuatu program revolusioner yang berarti jika tak ada pergerakan revolusioner. Lapar tak berarti kenyang buat si miskin. Si lapar yang kurus kering tak akan bisa kita kenyangkan dengan kata kenyang saja, walaupun kita ulangi 1001 kali. Bahwa benda itu adalah satu rantai, satu karma yang merantai hidup kita, hidup sengsara ini. Murid yang cerdik juga insyaf, bahwa kalau dia sudah tahu satu cara, satu undang, satu kunci buat menyelesaikan satu golongan persoalan, maka tiadalah ia menghafal berpuluh-puluh persoalan atau jawabannya puluhan atau ratusan persoalan itu. Tetapi dia pegang cara atau kuncinya persoalan tadi saja. Kalau suatu negara seperti Amerika mau menguasai samudra dan dunia, dia mesti rebut Indonesia lebih dahulu buat sendi kekuasaan. Pada pukulan terakhir yang menentukan, kita hanya bisa mendapat kemenangan jika kita juga mengambil inisiatif bertahan agar supaya pukulan terakhir yang menentukan itu dapat mewujudkan tujuan kita. Tetapi kalau Madilog masih kekurangan bentuk, saya pikir dia tidak kekurangan sifat. Pertukaran bentuk demi bentuk negara didorong oleh perubahan ekonomi. Bahwasanya jika kelak kapital asing akan terus merajalela di Indonesia, seperti sebelum tahun 1942, maka politik imperialisme pula yang akan merajalela di Indonesia di kemudian hari. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan. Belajarlah dari Barat tapi jangan jadi peniru Barat, melainkan jadilah murid dari Timur yang cerdas. Terbentur, 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 terbentuk.